Shalom teman-teman semua. Kembali lagi di pemuritan PPAYB 790 bersama aku Sera. Dan kali ini kita akan memulai fiskal baru, yaitu fiskal 25, tentang tema menjadi anak-anak yang rajin, bertanggung jawab, dan cinta akan Tuhan lewat kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Nah, pada kali ini aku akan memberikan materi tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa membaca dulu nih di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Nah, teman-teman udah baca belum nih? Di situ diceritakan bahwa iblis memperdaya manusia agar jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, identitas manusia yang datang dari Allah Sang Pencipta, di mana kita diciptakan menurut gambar dan rupanya yang sempurna itu menjadi rusak. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, mengapa ya iblis ingin menjatuhkan manusia? Jawabannya, supaya manusia tidak lagi mengenal rancangan Tuhan bagi hidup mereka atau bagi hidup kita sebagai manusia. Dari kisah dari Alkitab tersebut, kita dapat mempelajari, yaitu pertama, iblis menipu manusia. Sejak zaman penciptaan, iblis lalu memutarbalikkan kata-kata Tuhan untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Begitu pula hari-hari ini. Ia sering menggunakan kata-kata yang kelihatannya mirip dengan firman Tuhan untuk menyesatkan dan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengetahui dan mempelajari tentang firman Tuhan di Alkitab. Ingatlah selalu bahwa hanya orang yang lapar dan hauslah yang akan dipuaskan. Demikianlah kita hendaknya merasa lapar dan haus akan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita dalam kesulitan, kita akan mendapat bantuan dari Tuhan melalui firman yang telah kita baca dari Alkitab. Lanjut ke poin kedua, akibat manusia jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Manusia diusir dari Taman Eden. Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan atau Taman Eden itu sendiri. Dari kejadian itu, manusia kehilangan kemuliaan Allah dari hidup mereka karena dosa yang telah diperbuatnya. Dan kehilangan kemuliaan Allah itu juga berarti kepribadian yang utuh dan lengkap dari Allah pun menghilang dari manusia. Karena kehilangan kepribadian yang utuh dan lengkap dari Allah mengartikan bahwa manusia juga kehilangan sebutan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang berdosa berusaha untuk menemukan kembali apa itu identitas manusia. Sesuatu yang hidup dalam dosa tidak dapat melakukan atau mendefinisikan sesuatu yang ilahi. Identitas manusia yang mestinya bersifat ilahi menjadi semakin jauh dari rancangan Tuhan waktu didefinisikan oleh manusia yang masih hidup dalam dosa. Poin ketiga, kembali kepada Allah. Bagaimana peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa mempengaruhi seluruh umat manusia? Nah, dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dari peristiwa kejatuhan ialah dosa yang mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Kejatuhan telah mempengaruhi hidup kita di dunia ini dan masa depan kita di dalam kekekalan. Salah satu akibat langsung dari peristiwa kejatuhan adalah terpisahnya manusia dari Allah. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki hubungan dan persekutuan yang sempurna dengan Allah. Ketika mereka memberontak, melawannya, persekutuan itu menjadi rusak. Di Kejadian 3 ayat 8-10, manusia menyadari dosa mereka dan malu di hadapannya. Mereka lalu bersembunyi daripadanya
dan sejak saat itu manusia terus bersembunyi dari Allah. Persekutuan ini hanya bisa dipulihkan melalui Kristus karena Dia adalah benar dan tak berdosa di mata Allah, seperti halnya Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dituliskan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena peristiwa kejatuhan ini, kematian pun menjadi ada. Semua ciptaan tunduk kepada kuasanya. Semua manusia akan mati, semua binatang akan mati, semua tumbuhan pun akan mati. Seluruh ciptaan sama-sama mengerang di Roma 8 ayat 22. Menanti saat di mana Kristus akan kembali untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa. Karena dosa, kematian menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadapnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di Roma 6 ayat 23. Lebih buruk lagi, kita tidak hanya akan mati. Jika kita mati tanpa beriman, bahkan percaya kepada Kristus, kita akan mengalami kematian kekal. Akibat lain dari peristiwa kejatuhan adalah bahwa manusia tidak lagi bisa melihat tujuan mengapa mereka diciptakan. Tujuan tertinggi dan terpenting manusia dalam hidup adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kebalikannya adalah hidup mengutamakan diri sendiri. Keegoisan adalah esensi dari peristiwa kejatuhan, termasuk akhirnya semua kejahatan lain yang juga melawan Allah. Dalam segala hal, dosa selalu berputar di sekitar diri kita, yang kemudian terlihat dari cara kita menjalani kehidupan. Kita mencari perhatian untuk diri kita sendiri karena mengira memiliki kualitas-kualitas serta prestasi yang baik. Kita meremehkan kekurangan-kekurangan kita. Kita mencari kenikmatan dan kesempatan yang istimewa dalam kehidupan kita, menginginkan keuntungan tambahan yang tidak dimiliki orang lain. Kita begitu peduli dengan keinginan dan kebutuhan kita, namun kita seringkali mengabaikan keinginan dan kebutuhan orang lain. Singkatnya, kita menempatkan diri sendiri di atas tahta. Kita merebut peran Allah. Ketika Adam memilih untuk memberontak terhadap penciptanya, ia kehilangan kepolosannya. Ia pun memikul hukuman kematian fisik dan rohani. Pikirannya digelapkan oleh dosa, sebagaimana pikiran keturunan-keturunannya. Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Korintus, dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 4, bahwa pikirannya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dijawablah hal tersebut dalam Yohanes 12 ayat 46. Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ada pula dalam Efesus 5 ayat 8. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan." Tujuan dari keselamatan adalah untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Dijawablah hal tersebut dalam Yohanes 12 ayat 46. Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ada pula dalam Efesus 5 ayat 8. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan." Tujuan dari keselamatan adalah untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Peristiwa kejatuhan menyebabkan keruntuhan pada manusia. Paulus berbicara mengenai mereka di 1 Timotius 4 ayat 2. Hati nuraninya sudah dicap dengan besi panas. Mereka yang pikiran rohaninya gelap merupakan hasil dari menolak kebenaran di Roma 1 ayat 21. Dalam keadaan ini,
manusia sama sekali tidak mampu untuk melakukan ataupun memilih apa yang diminta oleh Allah. Hanya kasih karunia Allah yang bisa memampukannya. Hanya kasih karunia Allah yang bisa memampukannya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Di Roma 8 ayat 7. Sebelum dilahirbarukan secara supranatural oleh Roh Kudus, semua manusia akan tetap berada dalam kejatuhannya. Namun, melalui kasih karunia, pengampunan dan belas kasih-Nya, Allah yang mengutus anaknya untuk mati di kayu salib dan mengambil hukuman atas dosa-dosa kita. Yesus mendamaikan kita dengan Allah dan memungkinkan kita untuk hidup kekal bersamanya. Apa yang hilang pada peristiwa kejatuhan didapatkan kembali di atas kayu salib. Nah, teman-teman, Nah, teman-teman, kita sudah belajar nih mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jangan lupakan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, serta menjadikan tubuh kita itu sebagai bait Allah yang suci. Dan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, tentunya kita harus membalas kebaikan Tuhan kepada kita dengan rajin membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah di gereja, pelayanan, dan melakukan perbuatan baik menurut kehendak firman Tuhan dengan penuh rasa hormat dan syukur kita atas berkat Tuhan. Semoga teman-teman semuanya selalu mencintai Tuhan dan tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Sekian materi pemuritan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan terima kasih. Tuhan berkati.